Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai 7. Baik, langsung saja. Pengertian dan konsep forensik digital. Latar belakang, forensik digital muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan siber di era teknologi modern. Banyak aktivitas kriminal kini dilakukan melalui perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet. Sehingga diperlakukan metode ilmiah untuk menemukan dan menganalisis bukti digital secara akurat. Selanjutnya tujuan, membantu menemukan bukti digital dari komputer, ponsel, dan jaringan untuk mengungkap pelaku kejahatan. Oke, next. Apa itu forensik digital? Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti digital dari perangkat elektronik. Tujuan mengungkap pelaku kejahatan digital, menjaga integritas bukti, serta memastikan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Ini selanjutnya sejarah forensik digital. Pada tahun 1980-an, forensik digital digunakan oleh aparatur hukum untuk memeriksa bukti dari komputer. Selanjutnya pada tahun 90-an, internet muncul, kejahatan siber meningkat, PBI bentuk CAR. Pada tahun 2000-an, forensik digital berkembang pesat, muncul sebagai perangkat lunak X, Encase, PTK, autopsi. Dan sekarang fokus pada mobile, cloud, network, dan IoT forensik. Selanjutnya konsep dasar. Yang pertama, identifikasi. Temukan sumber bukti digital seperti komputer, ponsel, jaringan, dan cloud. Yang kedua, preservasi. Lindungi data agar tidak rusak atau berubah. Yang ketiga, analisis. Periksa data untuk menemukan bukti. Dan yang keempat, dokumentasi. Mencatat seluruh proses dan hasil agar bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, presentasi. Menampilkan hasil penyelidikan dalam laporan atau sebagai bukti di pengadilan. Selanjutnya prinsip dasar. Pertama, keaslian atau authenticity. Bukti harus asli dan dapat diverifikasi. Selanjutnya integritas atau integrity. Data tidak boleh diubah selama proses. Selanjutnya reliabilitas atau reliability. Proses dapat diuji ulang dengan hasil yang sama. Dan selanjutnya kredibilitas atau credibility. Hasil analisis harus dipercaya secara ilmiah dan hukum. Oke, selanjutnya slide 7. Kesimpulan. Forensik digital adalah proses ilmiah untuk menemukan, mengamankan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara sah tanpa mengubah keasliannya. Menunjukkan keaslian, integritas, dan reliabilitas agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, langsung slide nih. Lampu 2 kali ya. Pelan ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Media barang bukti dan prosedur penanganan barang bukti digital. Nah, di sini laporan kejahatan siber ke FBI Internet Crime Complaint Center pada 2024 dengan kerugian melebihi 16 miliar. IBM melaporkan rata-rata kebocoran data pada tahun 2023 sampai 4,45 juta. Serangan siber terjadi pada tahun 2023 atau lebih dari 2
itu 200 serangan per hari per 39 detik. Baik, selanjutnya main topik yang pertama, media barang bukti, dan yang kedua, proses penanganan barang bukti digital. Yang pertama, media barang bukti. Apa itu media barang bukti digital? Media barang bukti digital adalah perangkat atau media penyimpanan yang mengandung informasi digital yang relevan dengan penyidikan, mencakup seperti hardware, software, dan data. Selanjutnya, karakteristik barang bukti digital. Yang pertama, mudah dimodifikasi, dapat diubah tanpa meninggalkan jejak fisik. Selanjutnya, mudah rusak, rentan terhadap kerusakan fisik dan logis. Dan melintasi batas, dapat tersebar di berbagai lokasi dan jurisdiksi. Selanjutnya, mudah disalin, dapat diaplikasikan dengan sempurna. Dan selanjutnya, bergantung pada teknologi, memerlukan perangkat khusus untuk diakses. Yang kedua, prosedur penanganan barang bukti digital. Penanganan forensika digital. Yang pertama, penanganan awal di lokasi TKP. Yang kedua, penanganan laporan. Yang ketiga, penanganan di laboratorium dan presenting. Penanganan awal di lokasi TKP. Yang pertama itu persiapan. Mempersiapkan peralatan dan hal-hal yang dibutuhkan selama proses penggeledahan. Yang kedua, preserving, langkah penyidik untuk memastikan data yang dikumpulkan tetap utuh dan tidak berubah. Yang ketiga, collecting, mengumpulkan sebanyak mungkin data relevan untuk mendukung penyidikan dan pencarian barang bukti. Yang keempat, confirming, menetapkan data yang terkait dengan kasus. Dan yang kelima, identifikasi data untuk memastikan keaslian dan keunikan sesuai dengan TKP. Selanjutnya, penanganan di laboratorium, administrasi penerimaan, analisis forensik harus dicatat secara detail di logbook. Selanjutnya, analyzing, data dianalisis secara detail untuk membuktikan jenis kejahatan dan keterkaitan pelaku. Yang ketiga, investigation, pemeriksaan menyeluruh image file untuk memperoleh data digital relevan dengan investigasi. Yang keempat, recording, mencatat hasil temuan dan analisis agar data dapat dipertanggungjawabkan atau direkonstruksi ulang jika diperlukan. Selanjutnya, penanganan laporan. Yang pertama, laporan. Setelah bukti digital diperoleh dari pemeriksaan dan analisis, data tersebut dimasukkan ke dalam laporan teknis. Selanjutnya, pembungkusan dan penyegelan. Pembungkusan dan penyegelan barang bukti hasil analisis digital forensik untuk diserahkan ke lembaga pengirim. Yang ketiga, administrasi penyerahan laporan. Laporan hasil pemeriksaan dan barang bukti elektronik diserahkan kembali kepada investigator atau lembaga pengirim. Selanjutnya, presenting, kegiatan penyidik mempresentasikan hasil temuan kepada pihak berwenang atau pengadilan, biasanya oleh ahli forensik untuk menjelaskan data kompleks agar mendukung proses penyidikan dan penentuan tersangka. Oke, itu saja untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa bukti digital. EnCase Forensic. EnCase adalah salah satu software forensik paling populer yang dikembangkan oleh Guidance Software. EnCase memungkinkan analisis forensik untuk menyalin, memverifikasi, dan menganalisis data dari berbagai media penyimpanan seperti
hard disk, flash disk, atau server. Fitur utama Encase Forensik. Yang pertama, disk imaging untuk menyalin seluruh isi perangkat tanpa mengubah data asli. Yang kedua, analisis mendalam terhadap file sistem, dokumen, dan artefak pengguna. Yang ketiga, pembuatan laporan forensik yang dapat digunakan di pengadilan. Kelebihan dari Encase Forensik. Yang pertama, forensical sound. Yang kedua, user friendly interface. Yang ketiga, dukungan format luas. Yang keempat, fitur analisis mendalam termasuk timeline, hash analysis, dan email versing. Selanjutnya, forensik toolkit adalah software forensik komputer berbasis GUI atau Graphical User Interface yang membantu penyidik dalam melakukan akuisisi atau pengambilan data secara forensik tanpa mengubah data asli, melakukan analisis mendalam terhadap file, log, email, dan artefak sistem, menghasilkan laporan hasil analisis yang dapat digunakan bukti hukum. Fitur utama dari PTK. Yang pertama, analisis email, registrasi, dan file sistem Windows. Yang kedua, data caching untuk memulihkan file yang telah dihapus. Yang ketiga, analisis kata kunci secara cepat dengan teknik index share. Kelebihan dari PTK. Yang pertama, proses cepat dan efisien berkat index based searching. Yang kedua, tampilan GUI mudah digunakan oleh penyidik maupun analisis TI. Yang ketiga, mendukung banyak format file dan sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS. Yang keempat, dapat menganalisis data terenkripsi dan mendeteksi steganografi pesan tersembunyi multi-user. Yang kelima, multi-user environment memungkinkan beberapa penyidik bekerja secara kolaboratif. Selanjutnya, yang keempat, autopsi adalah perangkat lunak forensik digital yang digunakan untuk menganalisis bukti digital secara hard drive, flash disk, kartu memori, atau perangkat mobile. Autopsi bersifat open source, gratis, dan dikembangkan oleh basis teknologi. Sekarang dikenal sebagai basis touch, serta dibangun di atas framework forensik The Sleuth Kit atau TSK. Fitur utama autopsi. Analisis sistem file seperti NTFS, VAC, dan Edge. 2. Pemulihan file yang dihapus, analisis web history, email, dan metadata file. Kelebihan dari autopsi. Yang pertama, gratis dan open source, tidak perlu lisensi mahal seperti Encase atau PTK. Yang kedua, terbuka grafis yang mudah digunakan, cocok untuk penyidik, pemula maupun profesional. Yang ketiga, dapat diperluas dengan plugin banyak add-on untuk analisis. Yang keempat, bisa dijalankan di Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kelima, komunikasi besar dan dukungan luas dari lembaga penegak hukum dan akademisi. Baik, yang selanjutnya, X-Wise Forensik adalah perangkat lunak forensik digital profesional yang digunakan untuk menganalisis, memulihkan, dan memverifikasi bukti digital dari berbagai media penyimpanan seperti hard drive, SSD, USB flash, atau memori, hingga image disk forensik. Software ini dikembangkan oleh X-Wise Software Teknologi AG, sebuah perusahaan asal Jerman. Itu terutama dari X-Wise Forensik. Yang pertama, disk cloning dan imaging. Yang kedua, analisis artefak sistem operasi. Yang ketiga, pembuatan laporan forensik yang detail. Kelebihan dari X-Wise Forensik. Yang pertama, cepat dan efisien. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, mendukung berbagai format image forensik dan sistem file. Yang keempat, memiliki fitur scripting.
Yang kelima, terintegrasi dengan XYZ Investigators. Yang keenam, mendukung analisis live system seperti RAM, big file, registrasi, dan lain-lain. Yang keenam, Wireshark adalah perangkat lunak analisis jaringan atau network protocol analyzer yang digunakan untuk memantau, menangkap, dan menganalisis lalu lintas data paket yang melewati jaringan komputer secara real time. Banyak digunakan oleh ahli jaringan, forensik digital, dan profesional keamanan cyber untuk memahami aktivitas jaringan, mendeteksi anomali, serta menyelidiki insiden keamanan seperti data breach, malware, infection, atau malicious access. Fitur utama dari Wireshark: yang pertama, menangkap dan menganalisis paket data jaringan. Yang kedua, mendukung berbagai protokol komunikasi seperti HTTP, TCP, UDP, DNS, dan lain-lain. Yang ketiga, fitur untuk mendeteksi anomali atau serangan cyber. Yang dari Wireshark: yang pertama, gratis dan open source tanpa lisensi berbayar. Yang kedua, mendukung ratusan protokol jaringan. Yang ketiga, tampilan grafis GUI, intuitif dan mudah dipahami. Yang keempat, dapat menampilkan data secara real time maupun offline. Yang kelima, filter yang kuat, memungkinkan pencarian paket tertentu, misalnya hanya HTTP atau IP tertentu. Yang keenam, kompatibel di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS. Selanjutnya, Magnet Action adalah perangkat lunak forensik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital dari berbagai sumber di komputer, smartphone, cloud storage, dan media eksternal. Software ini dikembangkan oleh Magnet Forensik, sebuah perusahaan asal Kanada yang berfokus pada pengembangan solusi investigasi digital untuk kepolisian, lembaga pemerintah, dan penyidik profesional. Fitur utama dari Magnet Action: yang pertama, pemulihan data dari perangkat mobile seperti Android dan iOS. Yang kedua, analisis komunikasi seperti pesan, log panggilan, dan media sosial. Yang ketiga, integrasi dengan alat forensik lain seperti NCIS dan PDK. Kelebihan dari Magnet Action: yang pertama, all-in on platform. Yang kedua, terbuka modern dan intuitif, mudah digunakan bahkan oleh penyidik dan teknis. Yang ketiga, mampu membaca data aplikasi modern, media sosial, cloud komunikasi, dan enkripsi. Yang keempat, fitur visualisasi kuat, timeline, grafik, hubungan, peta lokasi. Yang kelima, update rutin untuk mendukung aplikasi dan sistem terbaru. Dan yang keenam, integrasi dengan alat lain seperti Calibrite, UFED, Griki, dan XRE. Baik, kesimpulannya, software forensik digital memiliki peran penting dalam membantu penyidik mengungkap kejahatan cyber melalui proses analisis bukti digital yang akurat dan sah secara umum. Karena sampai dengan tepat, proses penyelidikan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan menjaga integritas data bukti digital. Oleh karena itu, penguasaan terhadap berbagai software forensik menjadi kompetisi penting bagi para profesional keamanan informasi dan aparat penegak hukum di era digital saat ini. Okay, next. Lagu durasi ini sih gimana? Bisa sedih gimana? Karena selanjutnya kelompok 4, kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Bukti dalam forensik digital.
adalah informasi yang ada dalam format elektronik yang dapat digunakan di pengadilan, fokusnya pada konten data itu sendiri, seperti email, gambar, video, pesan teks, atau log aktivitas. Contoh, pada dari pesan instan yang dihapus di web penjelajahan web atau sebuah dokumentasi yang dibuat secara elektronik. Electronic evidence adalah sumber fisik atau format penyimpanan di mana data digital disimpan atau dikembangkan. Box perangkat keras atau media penyimpanan yang menyimpan data digital seperti hard drive, ponsel pintar, kartu memori, dan server. Contoh, komputer ponsel, flash disk, atau CD atau DVD yang digunakan untuk menyimpan data. Yang ketiga, syarat bukti yang sah di Indonesia. Pertama, syarat formil. Syarat formil adalah syaratan yang berkaitan dengan tata cara atau proses hukum dalam memperoleh, menyimpan, dan menghadirkan barang bukti. Artinya, bukti harus diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai hukum secara pidana. Yang kedua, syarat material. Syarat material adalah isi atau substansi dari bukti itu sendiri, yaitu apakah bukti tersebut benar-benar berhubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dan dapat membuktikan kebenaran peristiwa hukum. Selanjutnya, kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Yang pertama, autentik atau keaslian bukti. Yang pertama, barang bukti harus terbukti berasal dari sumber yang sah, bukan hasil dari rekayasa. Untuk bukti digital, keaslian bisa dibuktikan dengan digital signature, hash value, atau metadata. Yang kedua, tujuan mencegah manipulasi, pemalsuan, dan perubahan isi data. Contoh, file email yang diverifikasi sebuah header email dan hash MD5 yang identik antara salinan penyidik dan data asli. Dan yang kedua, integritas atau keutuhan data. Yang pertama, bukti tidak boleh diubah sejak pertama kali ditemukan sampai ditampilkan di pengadilan. Yang kedua, teknik forensik dilakukan dengan metode write blocker saat menyalin data. Nyatakan nilai hash, misal SH sampai 256 sebelum dan sesudah pemeriksaan. Yang ketiga, tujuan menjamin bahwa isi bukti yang dianalisis adalah sama dengan yang ditemukan di TKP tempat kejadian perkara. Contoh, file transaksi internet banking yang tidak diubah selama proses penyidikan. Yang ketiga, relevansi keterkaitan dengan perkara. Yang pertama, bukti harus memiliki hubungan langsung dengan fakta yang sedang diperiksa. Kedua, tujuan menghindari penggunaan bukti yang tidak berhubungan atau hanya menimbulkan persepsi. Contoh, screenshot percakapan WA yang membahas transaksi ilegal memiliki relevansi langsung dalam kasus penipuan. Selanjutnya, sebaliknya. Dan selanjutnya, foto pribadi pelaku yang tidak berkaitan, tidak relevan, dan tidak dapat diajukan. Dan yang keempat, legalitas perolehan atau diperoleh secara sah. Pertama, barang bukti tidak boleh diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Cara pelanggaran seperti melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan, mengambil data dari perangkat pribadi tanpa surat perintah. Akibatnya, bukti yang diperoleh secara ilegal dapat ditolak di pengadilan. Yang kelima, chain of custody, rantai penguasaan bukti. Pertama, proses pendokumentasian dan pengadilan bukti dari saat ditemukan, disita, disimpan, dianalisis hingga dihadirkan di pengadilan. Isi dokumen rantai bukti yang pertama, waktu dapat penemuan. Yang kedua, nama petugas yang menemukan dan pemegang. Yang ketiga, lokasi penyimpanan dan tanda tangan serah terima. Tujuannya
agar tidak ada keraguan bahwa bukti yang diserahkan ke pengadilan adalah bukti yang sama dengan yang ditemukan. Contohnya seperti laporan forensik digital berisi log aktivitas setiap kali berangkat bukti diakses. Yang keenam, dapat diverifikasi atau verifiability. Bukti harus dapat diuji ulang oleh pihak lain dengan hasil yang sama. Secara teknis, penggunaan expansion seperti SHA 256 untuk membuktikan integritas file. Selanjutnya, rekomendasi langkah analisis forensik agar dapat direplikasi oleh ahli lain. Contohnya seperti file foto yang memiliki nilai hash sama antara bukti asli dan hasil pemeriksaan laboratorium digital forensik. Dan yang ketujuh, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Pertama, metode pengumpulan data analisis bukti harus sesuai standar ilmiah dan tidak melanggar hukum. Tujuannya agar hasil analisis forensik dapat dipercaya oleh hakim dan diterima sebagai bukti sah. Contohnya, analisis dilakukan menggunakan perangkat forensik bersifat seperti EnCase dan PTK. Ahli forensik memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Contoh barang bukti yang sah seperti rekaman gambar atau video atau screenshot media sosial, log transaksi digital atau transfer uang online. Kesimpulannya, barang bukti yang sah di mata hukum termasuk bukti elektronik dalam forensik digital harus memenuhi dua aspek utama, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil menekankan pada keabsahan proses perolehan bukti sesuai prosedur, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria tersebut, bukti digital dapat diakui sebagai alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian kuat di pengadilan dan mendukung tegaknya keadilan hukum. Baik, selanjutnya kelompok 5. Bukan barang bukti digital di media sosial. Yang pertama, apa itu barang bukti digital? Barang bukti digital adalah setiap informasi yang tersimpan atau dikirim dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk memberikan suatu tindak pidana. Menurut National Institute of Standards and Technology, barang bukti digital mencakup semua data yang dihasilkan, disimpan, atau dikirim melalui perangkat digital dan dapat digunakan dalam proses hukum. Ini jenis barang digital. Yang pertama, perangkat komputer, perangkat mobile, penyimpanan eksternal, yang keempat jaringan non strong, yang kelima media sosial dan aplikasi. Selanjutnya, proses penemuan barang bukti digital. Yang pertama, identifikasi. Tahap ini merupakan langkah awal dalam forensik digital di mana penyidik menemukan dan mengenali sumber data potensial yang relevan dengan kasus yang diselidiki. Yang kedua, pengamanan. Setelah sumber data diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melindungi bukti digital agar tidak mengalami perubahan, kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, pengumpulan. Pada tahap ini, data yang telah diamankan dikumpulkan menggunakan alat dan metode forensik yang sesuai seperti web blocker untuk mencegah perubahan dan media penyimpanan. Yang keempat, analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak forensik digital. Tujuan tahap ini adalah menemukan informasi penting seperti file yang dihapus, log aktivitas sistem, metadata file, riwayat komunikasi, atau jejak digital lain yang relevan dengan kasus.
Yang kelima, pelaporan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan hasil analisis secara lengkap, sistematis, dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya teknik dan alat yang digunakan. Yang pertama, alat Encase forensik adalah produk komersial kelas enterprise yang banyak dipakai penyidik dan laboratorium forensik. Yang kedua, PTK adalah suite forensik yang unggul dalam pencarian cepat. Indeksasi full text, pemulihan file, dan analisis email. Selanjutnya, autopsi dan The Sleuth Kit merupakan tools open source populer yang menyediakan kemampuan analisis image, penelusuran sistem file. Selanjutnya, Celebrite fokus pada ekstraksi data dari perangkat mobile seperti Android, iOS, masuk data aplikasi, pesan terenkripsi, tergantung versi atau fetch. Selanjutnya, Wireshark alat open source untuk menangkap gambar dan menganalisis paket jaringan secara real time atau dari file PGAP, berguna untuk menelusuri lalu lintas jaringan, mengidentifikasi komunikasi jahat, mengekstrak konten trafik non terenkripsi, dan memeriksa pola serangan eksfiltrasi data. Yang kedua, teknik keyword search, pencarian kata kunci. Mencari kata, frasa, atau pola tertentu pada indeks atau langsung pada file atau image. Biasanya didukung oleh alat yang membuat indeks full text sehingga pencarian cepat pada data besar. Selanjutnya, timeline analysis atau analisis garis waktu. Menyusun semua artefak yang mengandung cek waktu, file, timestamp, log system, log aplikasi, metadata, dan jejak jaringan. Jadi urutan kronologis untuk membangun kronologi peristiwa. Teknik ini membantu mengidentifikasi urutan tindakan, durasi aktivitas, dan korelasi antar perangkat. Selanjutnya, data carving atau pengalihan dari sisa data. Untuk mengekstrak file berdasarkan signature atau file header dan footer tanpa mengendalikan sistem file, berguna ketika file sudah dihapus dan entry table file hilang. Data carving efektif pada file bergaris tetap. Selanjutnya, file recovery, pemulihan file. Menggunakan teknik pengambilan data dari media yang masih memiliki residu file atau melebihi metadata sistem file yang tersisa, melibatkan penggunaan imaging bit by bit, pemeriksaan master file table, maupun jurnal file system untuk menemukan referensi file yang dihapus. Berhasilan tergantung seberapa cepat tindakan dilakukan setelah penghapusan. Overwriting mengurangi peluang pemulihan. Selanjutnya, metadata analisis. Menganalisis metadata file seperti image, EXIF, pada foto, docs, metadata, header file. Untuk mendapatkan informasi seperti pembuat perangkat yang dipakai, lokasi GPS, waktu pembuatan atau modifikasi, dan informasi aplikasi. Selanjutnya, network forensik, teknik forensik jaringan. Melibatkan capture traffic, analisis flow, korelasi log, firewall, atau proxy, serta pemeriksaan PGAP untuk melacak eksfiltrasi data, koneksi J2, atau akses remote. Selanjutnya, memori forensik, analisis memori atau RAM, mengambil dan memori write execution,
dan menganalisisnya untuk menemukan proses yang berjalan, kredensial yang tersimpan di RAM, kunci ekskripsi sementara, atau jejak malware yang tidak tercatat di disk. Selanjutnya, hashing dan verification. Menghitung nilai hash MD5, SH1, SH256 dari image dari artefak untuk membuktikan integritas. Hash digunakan sepanjang proses untuk memastikan bukti tidak berubah. Setiap transfer atau analisis harus disertai verifikasi hash. 8. Tantangan dalam menemukan barang bukti digital. Dalam proses menemukan barang bukti digital, penyidik forensik sering menghadapi berbagai tantangan teknis, hukum, maupun etika yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelidikan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami dan diantisipasi dengan prosedur serta teknologi yang tepat agar hasil investigasi tetap valid dan sah secara hukum. Pertama, enkripsi dan password protection. Yang kedua, volume data yang besar. Yang ketiga, cluster dan data terdistribusi. Yang keempat, volatilitas data. Yang kelima, masalah legal dan verifikasi. Kesimpulannya, menemukan barang bukti digital merupakan proses krusial dalam forensik digital yang membutuhkan keahlian teknis, ketelitian, serta pemahaman hukum. Barang bukti digital dapat ditemukan di berbagai media seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet. Proses pencariannya meliputi tahapan identifikasi, pengamanan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan. Penggunaan alat forensik yang tepat seperti NCIS, PTK, dan autopsi sangat membantu dalam menjaga keaslian bukti. Namun berbagai tantangan seperti enkripsi, data besar, dan aspek hukum harus dihadapi dengan bijak dan profesional. Kering dua ya. Kayaknya nengok kanan. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 6. Laboratorium forensik digital. Yang pertama, definisi lab forensik digital. Laboratorium forensik digital adalah lingkungan kerja terintegrasi yang dirancang khusus untuk menangani bukti digital secara aman, sistematis, dan sah secara hukum. Laboratorium ini tidak hanya berisi komputer, tetapi juga mencakup fasilitas fisik, peralatan teknis, prosedur hukum, sumber daya manusia terlatih, serta sistem manajemen mutu. Tujuan utamanya keberadaan laboratorium forensik digital adalah menghasilkan bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diterima dalam proses hukum. Yang keempat, tujuan lab forensik. Lingkungan terkontrol disediakan untuk mencegah perubahan atau kontaminasi data asli selama proses analisis. Kedua, menjamin integritas dan keaslian bukti melalui proses imaging, hashing, dan chain of custody yang terdokumentasi. Yang kedua, standarisasi proses sehingga hasilnya dapat diterima di proses hukum serta meminimalkan keberatan teknis dari pihak pawan. Mendukung fungsi penegakan hukum dan investigasi insiden, keamanan cyber, termasuk tindak pidana seperti penipuan online, penyebaran malware, atau bocoran data. Jadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM, termasuk simulasi kasus untuk mahasiswa dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Yang slide kelima, komponen utama laboratorium forensik digital. Pertama, fasilitas fisik seperti ruang bukti, ruang analisis, ruang server atau penyimpanan data, dan ruang pelatihan atau edukasi.
Selanjutnya infrastruktur jaringan dan keamanan, seperti jaringan terisolasi dan sistem keamanan jaringan. Selanjutnya sistem manajemen data, pertama database kasus dan log aktivitas dan metadata. Selanjutnya dokumentasi dan formulir standar, seperti formulir chain of custody dan dokumen penerimaan bukti dan laporan analisis dan checklist SOP. Selanjutnya peralatan dan perangkat lunak yang digunakan, pertama perangkat keras atau hardware seperti forensic workstation, write blocker, disk duplicator atau imager, mobile forensic kit dan apps dan sistem pendingin. Yang kedua perangkat lunak dan software, pertama Nkesh atau PTK, autopsy atau sleuth kit, Celebrite atau magnet action, Wizard atau network miner, dan tools hashing. Selanjutnya SOP lab forensik digital, penerimaan barang bukti, evidence cek, pertama verifikasi identitas pengumpulan bukti dan pihak penjara. Yang kedua, cap hitam diberi label untuk unik dan nomor seri kasus. Yang ketiga, isi formulir chain of custody dengan lengkap dan tanda tangan oleh pihak terkait. Selanjutnya, preservasi dan pengamanan. Bungkus media yang sensitif secara fisik menggunakan bahan anti-statis dan label hermetik untuk mencegah kerusakan fisik. Selanjutnya, jangan mengoperasikan pelanggaran bukti jika tidak diperlakukan. Selanjutnya, yang C, imaging dan verifikasi. Lakukan imaging bit by bit menggunakan read blocker, catat waktu dan tool yang digunakan. Selanjutnya, buat hash untuk citra, simpan hash di log kasus untuk verifikasi. Terus selanjutnya yang D, analisis forensik, fokus analisis pada artefak relevan, faktor hapus, log system, metadata, registrasi, case browser, aplikasi pesan, dan artefak mobile. Selanjutnya digunakan metodologi yang terdokumentasi untuk memproses data. Yang E, dokumentasi dan laporan. Buat laporan teknis dan ringkasan untuk non-teknis. Selanjutnya lampiran bukti pendukung seperti screenshot, timeline, dan hasil hashing. Yang F, selanjutnya keamanan dan etika laboratorium. Keamanan fisik, kontrol akses, CCTV, sistem alarm, dan pengendalian lingkungan. Punya keamanan digital, segmentasi jaringan, enkripsi, terus kebijakan password, serta monitoring akses. Punya etika profesional, kerahasiaan kasus, tidak melakukan analisis yang melampaui kewenangan, dan menjaga netralitas teknis. Selanjutnya kepatuhan hukum, mengikuti izin dari peradilan. Selanjutnya tantangan dan solusi praktis, seperti prioritisasi untuk kasus dengan urgensi tinggi agar sumber daya fokus pada bukti kritis. Selanjutnya penggunaan tool open source untuk menekan biaya awal, contoh autopsi, PTK imager. Selanjutnya pengembangan modul pelatihan internal dan kerjasama akademik untuk menambah SDM terampil. Dan selanjutnya desain arsitektur yang scalable dan otomatisasi proses backup. SDM dalam laboratorium forensik digital yang pertama, digital forensik analisis forensik digital. Yang kedua, investigator atau penyidik forensik digital. Yang ketiga, teknisi forensik. Yang keempat, pelatih atau dosen forensik. Yang kelima, ahli hukum digital atau konsultan hukum.
Keenam, sistem atau network administrator. Yang ketujuh, lab manager atau koordinator forensik. Kesimpulannya, laboratorium forensik digital merupakan komponen krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan siber modern. Keberhasilan laboratorium ditentukan oleh integrasi fasilitas teknis, prosedur yang baku, kepatuhan terhadap standar, dan kompetensi sumber daya manusia. Laboratorium yang dirancang dan dikelola dengan baik akan mampu menghasilkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di ranah hukum. Last Rizky. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 7, kode etik investigator forensik digital. Apa itu investigator forensik digital? Investigator forensik digital adalah profesional yang memiliki keahlian dalam yang pertama, menemukan bukti digital. Yang kedua, memelihara integritas bukti. Yang ketiga, menganalisis data digital. Yang keempat, membantu proses hukum. Akan berangkat lunak forensik seperti PTK, autopsi, dan inkes. Yang selanjutnya, peran dan tanggung jawab investigator. Yang pertama itu identifikasi bukti digital. Mencari, menemukan, dan mengidentifikasi semua bukti digital yang relevan dari berbagai sumber. Selanjutnya, dokumentasi proses, diatur setiap langkah dalam proses investigasi secara detail dan sistematis. Yang ketiga, reservasi dan pengamanan data, memastikan integritas dan keaslian data dengan melakukan reservasi dan pengamanan yang ketat. Yang keempat, laporan hasil, menyusun laporan investigasi yang jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh pihak terkait. Dan yang kelima, analisis dan interpretasi adalah menganalisis bukti digital untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi penting yang mendukung kasus. Selanjutnya, prinsip etika forensik digital. Yang pertama, integritas, jujur dan transparan. Yang kedua, keadilan, tidak memihak dan adil. Yang ketiga, akuntabilitas, bertanggung jawab atau hasil. Yang keempat, objektivitas, netral, berdasarkan fakta. Yang kelima, kerahasiaan, melindungi privasi data. Dan yang keenam, profesionalisme sesuai standar internasional. Selanjutnya, kode etik internasional. Kode of etik. Yang pertama, melindungi masyarakat dan infrastruktur. Yang kedua, bertindak jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kode of professional ethic. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan informasi, dan yang kedua menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya, ACM, kode of ethic, seperti menghormati privasi dan hak manusia dan bersikap jujur dalam hasil kerja. Ketujuh, tantangan etika di era digital seperti privasi data yang menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Yang kedua, tekanan eksternal, mempertahankan objektivitas. Yang ketiga, perbedaan yurisdiksi hukum, aturan berbeda antar negara. Dan yang keempat, teknologi baru, deepfake dan enkripsi kuat. Contoh pelanggaran etika dan dampaknya. Contoh pelanggaran, membocorkan hasil penyelidikan kepada media. Yang kedua, mengubah atau menghapus bukti untuk melindungi pihak tertentu. Ketiga, menggunakan hasil investigasi untuk keuntungan pribadi. Kenapa tidak mengikuti prosedur hukum dalam penyitaan perangkat. Selanjutnya, ada apa yang ditimbulkan? Yang pertama, bukti dinyatakan tidak sah di pengadilan. Yang kedua, reputasi profesional rusak permanen.
Selanjutnya, institusi kehilangan kepercayaan publik, dan yang keempat, sanksi hukum dan etik bagi pelanggar. Oke, kesimpulannya adalah kode etik adalah panduan moral dan profesional yang wajib diterapkan. Integritas, objektivitas, dan keadilan adalah fondasi utama profesi ini. Etika melindungi investigator dari pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik. Dan tantangan teknologi modern menggunakan pemahaman etika yang kuat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.